Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah penghiburan 7 hari almarhum saudara kekasih kami. Dengan harapan kehadiran kita sini ada memberikan sukacita, damai sejahtera untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan berkata di mana 1-2 orang berkumpul, di situ Allah hadir dan akan ada sukacita, damai sejahtera yang akan melingkupi setiap kehidupan kita, terlebih khusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah ini, kita mulai dulu dengan doa. Itu siapkan hati kita akan mulai dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih Bapa, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami boleh berkumpul di dalam kehidupan keluarga kekasih kami di sini Bapa. Biarlah dengan kehadiran kami ada urapan, ada kuasa Allah, ada damai sejahtera Allah mengalir di tengah keluarga di sini Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi hanya Roh Tuhan yang hadir, yang memenuhi akan kehidupan keluarga di sini. Akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga di sini Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam yang luar biasa ini yang Tuhan nyatakan. Dan kami akan memulai ibadah kami ini, kami serahkan dari awal sampai akhir, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya minta ibu bapak sekalian kita berdiri sama-sama dan kita kemudian Bye.
sukacita keluarga ini. Engkau gantikan dengan sukacita karena kebenaran akan apa yang diusaha. Karena kami percaya Jeremiah sudah berbahagia bersama kami. Karena kami serahkan ibadah mau cari di dalam tangan kasih. Karena kami tahu tidak ada seorang pun yang sanggup menghidupkan keluarga selain daripada Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan beracara bagi setiap kami, berbicara kepada kami, sehingga kebenaran firman itulah yang akan membebaskan kami, memerdekakan kami dari rasa duka. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami. Tidak ada seorang pun yang tahu apa itu akan terjadi. Sehat, sakit, ya. Dan memang secara manusia saya sempat tidak terima. Karena itu kami berdua yang paling dekat. Ya. Tapi saya percaya bahwa semua yang terjadi dapat dibuat Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana. Nah, kenapa kita hari ini? Karena kita memperingati adik kita. Ya, saudara kita, anak kita. Secara manusia, ya, secara saya katakan secara sains, kadang kita masih yakin bahwa rohnya ada di mana-mana kita. Tapi bagaimana dengan iman kekristenan kita? Ya, kita kembali ke Alkitab. Apakah seseorang yang sudah meninggal, sudah 7 hari, dia masih ada di sekeliling kita? Nah, kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak mau katakan itu salah, itu benar, kita lihat. Kemarin saya katakan Ayub, satu peristiwa yang terjadi pada Ayub. Ayub kehilangan anak laki-laki dan perempuan dalam seketika. Dan Ayub punya sikap yang luar biasa. Dia punya sikap yang katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengasihi. Terpuji nama. Dalam kondisi demikian Ayub tidak memutus dan Ayub tidak pernah mendukung karena dia yakin bahwa manusia bisa hidup itu karena Tuhan. Nah, manusia bisa mati ya karena kehendak Tuhan juga. Karena itu tidak ada seorang pun yang sanggup membantah keadaan demikian. Nah, kita lihat hari ini saya bacakan buat kita semua ya. Saya masih ambil dari kita Ayub pasal yang ke-7. Saya bacakan dari ayat yang ke-7. Ayub pasal 7 ayat yang ke-7. Ayub berkata demikian, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik, orang-orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku. Kondisi Ayub begitu terpuruk sampai orang tidak bisa memandang dia, tapi Ayub masih berkata, engkau memandang aku. Nah, ayat yang ke-9 ya. Sementara sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang-orang yang turun ke dalam dunia orang mati. Dia tidak akan muncul kembali, dia tidak akan lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi firman Tuhan berkata, ketika seseorang meninggal, dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Dia tidak lagi dikenal lagi di rumahnya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan apa? Ya, kita lihat. Perkataan 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi Ayub paham, Ayub mengerti bahwa ketika seseorang meninggal, dia tidak akan ada lagi kembali ke rumahnya. Jadi Ayub keluarga, ya keluarga, mama, papa, suami, adik-adik, kakak-kakaknya, Ayub paham, ya paham bahwa ketika seseorang meninggal, rohnya tidak lagi kembali ke rumahnya. Rohnya kemana? Rohnya sudah sama Tuhan Yesus, sudah sama yang memberikan hidup. Siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Rohnya bersama-sama dengan Bapa. Dia tidak
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Jadi pertama, Bapak Ibu, yang namanya kepastian tidak seorang pun sanggup untuk mempertahankan. Kalau kita katakan kita bisa mempertahankan hidup, ya orang kaya bisa mempertahankan hidup, tapi hidup hanya milik orang kaya. Nyatanya juga tidak. Ya, kenapa? Kita punya sang pemilik hidup kita, yaitu Tuhan. Maka dikatakan, ayo katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi Tuhan punya kedaulatan atas hidup kita. Ya, nah yang kedua dikatakan apa? Masa hidup manusia. Manusia itu ada masanya. Kemarin sudah disampaikan. Nah, ketika seseorang meninggal, ya malam hari ini kita berikan di 7 ayat. Saya katakan, ya berikan ini bahwa rohnya tidak ada di tempat ini. Rohnya sudah bersama dengan Tuhan. Kalau kita merasakan dia ada, saya katakan itu pasti selalu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai kita juga mengalami hal yang demikian. Itu baru akan hilang rasa itu. Selama kita masih hidup, kita akan terus merasakan ini dia ada di sini dia. Itu kan perasaan kita. Ya, karena apa? Karena kebersamaan yang kita bangun selama ini. Maka Bapak Ibu jangan menikmati oleh perkataan sudah iman kita menjadi lemah. Karena dikatakan apa? Kalau dua saya, rohnya sudah kembali kepada yang dikatakan apa? Dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya bacakan sekali lagi. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini ku bukan saya ya, punya besar Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, jalan suku sudah punya tempat. Tempatnya sudah tersedia. Tuhan sendiri yang berkata, ya, kenapa? Tidak ada Tuhan yang datang dari surga terus mati, terus bangkit, terus hidup, terus naik ke surga. Selain apa? Tuhan Yesus. Maka Tuhan katakan apa? Ketika seseorang yang mati di dalam Tuhan, dia sudah berbahagia. Saat itu rohnya sudah bersama dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia sudah punya tempat. Suami saya juga suka bilang gitu. Kok kita lihat teman kita yang udah kecelakaan masih hidup orangnya sekarang. Atas semuanya. Ya, masih hidup. Ya, mungkin tempatnya begitu. Tapi adik kita Jailani ya. Tempatnya sudah begitu. Tapi secara manusia kita terima enggak? Karena masih hidup. Tapi kan kita nggak bisa membantah kedaulatan kita. Bapak Ibu kasih. Ya, firman Tuhan katakan apa? Di rumah Bapakku sudah tersedia tempat, banyak tempat tinggal. Dan kita percaya ya, anak kita, istri, adik kita, cece kita, ibu kita, dia sudah punya tempat yang terindah bersama Tuhan di surga. Maka dengan siap Tuhan Yesus jangan pada kondisi itu kita tenggelam sampai kita mengalami sakit, kita drop, ya masih banyak yang harus kita kerjakan. Apa itu? Anak-anak ini menjadi tanggung jawab kita, ya. Nah, harus kuat, harus semangat. Mereka butuh, ya, untuk ini, untuk mensupport mereka masih kecil, segala macam. Adik kita yang kita kasih sudah bersama sama. Dia sudah punya tempat, dia sudah berbahagia. Karena itu firman Tuhan katakan jangan gelisah. Bagaimana kita tidak bisa
banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Tuhan yang dari gereja Mazmur yang juga bersedia untuk datang melayani menghibur, terutama bagi keluarga besar kami, keluarga besar istri kami yang bersuka. Juga kami bersyukur malam ini sangat-sangat diberkati. Ya, memang betul apa yang dibilang Kak Kayana, karena waktu Kayana kehilangan adik kandungnya itu, Kayana itu mengajak adik kandungnya untuk pergi ke gereja. Jadi adik kandungnya itu kalau nggak salah belum percaya ya, waktu itu belum ya. Oh sudah terima Yesus ya, tapi belum ke gereja. Begitu adik kandungnya diajak ke gereja nggak mau, adik kandungnya meninggal di depan televisi lagi nonton. Saya lah saksinya. Kak Erna ini bilang adik kandung, Kak Erna menghubungi kami, saya dengan kalau nggak salah Sancung dengan Eli ya, kalau nggak salah yang perempuan. Kami berangkat meninggal di rumah kakak di desa Kapro ya. Tempat kamu ya? Oh iya, tempat baru ya. Nah, jadi saya menjadi saksi di depan mata kami melihat adik Kak Erna ini meninggal dalam keadaan sehat, tidak pakai baju di depan televisi. Kami juga, saya pernah kehilangan kakak kandung saya, yaitu Aceh kami, orang yang paling kami sayangi di Semarang yang meninggal ketika kami masih SMP. Tapi saat itu saya adalah orang yang paling terpukul karena saya adalah adik paling bungsu yang paling banyak dirawat, dipelihara, dijaga, dimasak, disayangi. Kami banyak mengalami kehilangan. Kami kehilangan orang tua. Papa saya meninggal, saya umur 2 tahun, tidak tahu apa-apa. Mama saya meninggal, umur 73 tahun. Kami banyak kehilangan. Abang kandung saya, dekat abang, meninggal juga papanya Fani di hadapan saya. Sayalah yang berjuang untuk berusaha memanggil dokter, memanggil bidan, karena di kampung tidak ada bidan. Perjalanan 3 jam sampai 4 jam saya mengejar bidan. Tapi saya pulang, ternyata abang saya sudah dipanggil Tuhan di usia 43 tahun. Nah, kami juga pernah banyak merasakan kehilangan. Tapi ada satu yang saya sangat senang sekali, artinya ketika menghadapi maut, ketika mereka, istri saya menghadapi maut, dia betul-betul diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, jadi kami adalah keluarga, saya dengan kakak ipar saya, istrinya Philip ini, kakak ipar saya Apong, Bukek. Ini kami berdua ini yang tahu kondisinya. Mungkin yang lain tidak mengerti, tapi kami berdua tahu. Kami mengalami sebuah ketakutan. Jadi hamba Tuhan yang membantu kami, mensupport kami berdoa ada 4 orang. Ya kebetulan hamba Tuhan ini dia khusus spesial karunia penglihatan. Hamba Tuhan ini bulan lalu menyelamatkan kakak sepupu saya. Dia koma di Semarang. Dia dikuasai roh Dewi Kuan Im. Tapi dia injili, rohnya sak koma, dia terima Yesus dan dia dijemput malaikat di surga dan dia masuk surga. Kakak sepupu saya. Nah, ketika masuk ke istri saya, kami rebut. Yang lain tidak mengerti. Saya dengan kakak saya, dengan abang saya, dengan kakak yang di Semarang, kami rebut. Dikeroyok 4 hamba Tuhan yang karunia penglihatan ini, 1 hamba Tuhan Pastor Benny yang memperjuangkan istri saya dan saya. Tuhan, hamba Tuhan dikatakan, Rudi kuncinya kamu untuk merebut istri saya dari tangan roh kegelapan. Ketika itu saya dipegang kakak abang ipar saya, Ko Alin. Ini istrinya Ko Alin ada di luar. Ketika saat itu saya diurapi Tuhan untuk meneriaki telinganya, saya bilang, yang demi Richard
demi kalista anakmu kita berkumpul di surga. Kamu kembali kepada Yesus. Saya berteriak dan saya curahkan anggur perjamuan ke dalam mulutnya dan ke kakinya yang baru dibawa saudara saya Philip dari Mazmur 21. Begitu kami teriak dan hamba Tuhan menggempur 4 orang, istri saya ini dimenangkan luar biasa. Itu sukacita. Suasana di kamar itu merasakan putih, terang, bahagia. Hamba Tuhan juga ini. Akhirnya roh yang menyerang mengikat istri saya masuk ke tubuh saya. Ini yang melihat itu hanya abang saya. Nah, mungkin kakak, abang ipar saya juga kan. Ada lihat. Seketika itu saya muntah di WC, memuntahkan bercak darah. Mulut saya itu sakit. Mungkin kurang lebih sekitar 10 menit saya muntah. Jadi istri saya selamat, dimenangkan Roh Kudus. Malaikat Tuhan memenangkan dia dari kuasa kegelapan. Roh yang kuasa kegelapan itu masuk ke tubuh saya karena roh itu tidak terima, dia manifestasi ke saya karena tubuh istri saya sudah lemah. Jadi saya muntahkan sampai mengeluarkan bercak darah banyak sekali, lama, kurang lebih 10 menit sampai ditopang abang saya dengan punya urapan. Suasana saya foto lagi, kondisi istri saya masih ada, wajahnya putih, berubah, bersih. Sebelum dan sesudah didoakan beda sekali. Akhirnya pas detik-detik menjelang istri saya dipanggil Tuhan itu luar biasa. Para hamba Tuhan melihat surga itu bersorak-sorai, menyelamatkan, merebut kembali itu roh dan jiwa istri saya. Jadi itu menjadi suatu kebanggaan bagi kakak ipar saya, Bebek ya, bagi keluarga kami memenangkan roh istri saya di hadapan Tuhan Yesus. Ya, ini adalah anugerah. Jadi anugerah Yesus, anugerah betul-betul anugerah dari Tuhan Yesus, betul-betul istri saya diselamatkan. Ketika teman kami Sancin meninggal, kami tidak tahu, kami tidak menghadapi apakah dia di dalam anugerah, kami tidak tahu. Tapi saya bersyukur ketika istri saya ini pulang ke surga, betul-betul kasih karunia dapat anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga. Jadi mungkin teman-teman dari hamba Tuhan, dari rekan-rekan satu seiman, bahwa keluarga kami, keluarga istri saya, bapak, mama, mertua saya paling banyak berkorban untuk istri saya. Mama mertua saya mengorbankan uang, mengorbankan dana, mengorbankan pikiran, paling banyak berkorban. Cinta dari mama mertua saya itu luar biasa. Saya bilang dengan istri saya, mama itu adalah mama yang paling baik. Mama mertua saya tidak memiliki penghasilan, tapi dia berkorban dengan uang yang dia miliki demi menolong istri saya. Itu tidak akan saya lupa, selamanya akan saya ingat. Saya bilang ke anak saya, kamu ingat menaikkan apa? Kamu harus balas ketika kamu sukses. Untuk apa saya bilang? Jadi dari pihak kakak ipar saya, abang-abang ipar saya yang di Jakarta si Ati juga banyak berkorban. Kami membawa istri saya berobat ke Kucing Tinggal, hampir habis buku paspor kami, bukan satu kali, berpuluh-puluh kali hampir habis buku paspor. Satu buku itu 3, 5 lembar, 6 lembar kami bawa balik ke Kucing. Ya, kakak-kakak ipar yang lain yang paling banyak berkorban adalah Febek. Dia korbankan. Jadi nananya usaha waktunya pekerjaan, tidak ada uang. Dia korbankan uangnya, dia korbankan menjaga anak-anaknya. Febek memang pantas dipermuliakan Tuhan. Karena banyak mencurahkan air mata, doa, tapi tidak sia-sia. Akhirnya istri saya selamat, direbut kembali oleh kerajaan surga. Dan kakak-kakak ipar istri
mereka. Saya ini, Cici ini, si Acu ini yang dulu dikenal oleh Jemaat Mazmur, dia banyak berkorban. Padahal dia seorang single parent, hanya membuat kue, tapi dia korbankan apa yang dia ada di tangan, dia korbankan terakhir. Kakaknya Desi inilah yang membawa hidup dan terakhir dengan saya. Abang-abangnya si Alin banyak berkorban. Kakak-kakaknya yang lain banyak berkorban. Itu Acehnya yang paling banyak berkorban, saudara. Acehnya merawat istri saya dari kecelakaan. Saat kecelakaan menyuap, membersihkan pakai mengganti, memandi, pakai memberi, mengoles obat, menyuap, memelihara adiknya. Itu Aceh paling banyak berkorban. Kami tidak akan pernah lupa kebaikan mereka. Bapak mertua terus mengucapkan doa, berkat doa, kesembuhan, doa, keberhasilan, keberuntungan. Saya percaya berkat doa dari orang tua, bapak mertua, istri saya selamat dari kecelakaan, hidup sampai saat sebelum dia meninggal 10 bulan. Saya percaya seluruh keluarga besar, kakak-kakak, abang-abang istri saya, paman-paman, semuanya semua ikut berkorban dari seluruh keluarganya berkorban. Sampai teman-teman hamba Tuhan, teman-teman dari kakak kami yang tidak mengenal istri saya ikut mereka berkorban. Mereka orang tinggal di Australia, mereka orang-orang Jawa yang takut Tuhan yang tidak mengenal istri saya, mereka juga ikut berkorban. Banyak hal yang kami korbankan untuk memperjuangkan istri saya. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar istri saya yang sangat baik. Di hati saya tetap sebagai bapak dan mama mertua. Terus di hati saya tetap sebagai ipar-ipar saya, karena anak-anak saya masih ada. Dan tugas kami adalah memperjuangkan anak-anak kami sampai menjadi orang yang sukses, sehingga mama yang melihat dari surga, mama yang bersuka cita dan berbangga, lebih untuk keselamatan seluruh keluarga besarnya di muka bumi ini. Terima kasih semua, terima kasih juga teman-teman yang seiman. Mazmur 21 yang bagi kami kesimpulannya, Babe dan seluruh Mazmur 21, Kayana dan semuanya, LP teman-teman, memang kalian adalah keluarga yang sesungguhnya. Kalian adalah keluarga yang sesungguhnya. Kalian teman-teman di Mazmur 21 keluarga yang sesungguhnya. Kalian tidak ada bedanya dari keluarga yang kami miliki. Kalian sama. Kalian adalah keluarga yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk menyelamatkan istriku yang tercinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Kau sudah mengaruniakan keselamatan, anugerah yang paling besar, mujizat terbesar, keselamatan abadi untuk istri dan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tetap semangat keluarga, karena waktu akan terus berjalan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Yang sudah pergi tidak mungkin kembali, tapi bertahan bagi yang masih ada. Ayo keluarga bersepakat, bersehati, ya, jaga kesehatan. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami malam hari ini. 7 hari kepulangan adik kami Jariani Syukur ke rumah Bapa di surga, dan kami percaya
melalui kesaksian, melalui apapun yang disampaikan, kami percaya bahwa adik kami sudah memperoleh tempat yang terbaik. Dan sesuai firman Tuhan berkata bahwa ia sudah berbahagia, ia sudah beristirahat, segala perbuatan baik menyertai dia. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus mengingat adik kami, bukan hanya 7 hari, tapi sampai selama-lamanya kami akan terus mengingat dia. Karena dia adalah bagian dari keluarga kami. Dia adalah orang yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, keluarga dikuatkan, keluarga tetap bersemangat. Roh yang datang dari Tuhan yang akan terus menghiburkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami percaya sebagaimana Tuhan menuntun kami tiba di tempat ini, Tuhan juga akan menuntun perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami memberkati apa yang disediakan oleh keluarga, sehingga setiap yang disajikan oleh tangan-tangan mereka dikudus sucikan oleh darah Yesus, boleh menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Dan berkatilah setiap tangan-tangan yang menyediakan. Terima kasih Bapa. Kami memegang berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat atas keluarga besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.